Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, di video kali ini akan kita bahas tentang kisah lengkap Nabi Isa alaihissalam, mulai dari kelahirannya hingga pengangkatannya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala di saat para Yahudi hendak membunuhnya. Dan ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menyerupai seorang yang bernama Yudas sebagai rupa Nabi Isa, dan hingga ia pun disalib. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Silakan simak video ini sampai dengan tuntas. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ia dihormati sebagai salah satu dari rasul-rasul Allah dan termasuk nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nabi Isa memiliki mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Seperti halnya beliau lahir yang ajaib tanpa seorang ayah. Kemampuannya menghidupkan orang yang sudah mati, dan dia pun bisa menyembuhkan orang buta dan bisa berbicara sejak bayi. Nabi Isa alaihissalam juga dikenal dengan sebutan Al-Masih, yang berarti yang diurapi. Ruhullah yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Dia dianggap sebagai sosok yang sangat saleh dan tunduk kepada Allah dalam ajaran Islam. Kisah Nabi Isa dimulai dengan kelahirannya yang ajaib, di mana ia dilahirkan oleh Siti Maryam ataupun Mari tanpa hubungan manusiawi. Dia tumbuh menjadi seorang nabi dan juga rasul yang mengajarkan tauhid, kepercayaan kepada satu Allah, kepada Bani Israel. Berikut adalah kisah Nabi Isa selengkapnya yang kami kutip dari berbagai sumber. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir dari rahim Maryam, seorang wanita suci, putri dari Imran. Seorang laki-laki yang terkemuka dianggap sebagai pilihan Allah. Maryam tumbuh dalam lingkungan suci yang juga saleh, dan dia diasuh oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria yang juga seorang nabi. Pada suatu hari, Maryam mendapatkan kunjungan yang luar biasa dari malaikat Jibril, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril membawa kabar gembira kepada Maryam akan melahirkan seorang putra yang akan diberikan nama adalah Isa. Kabar ini membuat Maryam heran karena dia belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki, dan kehamilan ini adalah mukjizat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa kelahiran Isa adalah bagian dari kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Maryam pun menerima kabar ini dengan pasrah dan berlindung kepada Allah dari setan yang ingin mempengaruhi pikirannya. Ketika tiba saatnya melahirkan, Maryam merasakan sakit yang hebat. Allah Subhanahu wa taala memberinya kemudahan dengan menurunkan buah kurma segar dari pohon kurma yang berada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala juga mengalirkan air sungai yang tiba-tiba mengalir di bawahnya. Maryam diberi makan dan juga minum oleh Allah secara ajaib di saat yang tepat. Akhirnya, Maryam melahirkan Nabi Isa dengan ajaib di bawah pohon kurma. Bayi tersebut adalah tanda kebesaran Allah dan mukjizat yang besar dalam ajaran Islam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah mungkin dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Siti Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitul Laham ataupun Bethlehem, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Tempat kelahiran Nabi Isa ini berarti tempatnya yang lahir di kota itu. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Menurut para ahli sejarah, Nabi Isa lahir sekitar tahun 6 sampai dengan 4 sebelum Masehi. Kisah Nabi Isa alaihissalam yang menunjukkan mukjizat kepada kaum Yahudi.
Nabi Isa alaihissalam ataupun disebut dengan Yesus memiliki beberapa mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenaran risalahnya. Maka pada video ini juga kita akan sampaikan beberapa cerita tentang beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nomor 1. Berbicara sejak lahir. Ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan bayi Isa, mereka menuduhnya melakukan perbuatan zina. Maryam dalam keheningan menunjukkan kepada bayinya yang luar biasa. Bayi Isa mulai berbicara dan juga berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi." Mukjizat ini adalah bukti keilahian Isa sejak dia bayi. Nomor 2. Menghidupkan orang yang sudah mati. Salah satu mukjizat paling mengagumkan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Isa menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Dengan doa dan izin Allah, Isa mengembalikan Lazarus kepada kehidupan, membuat banyak orang menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika melihat perbuatan ataupun mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nomor 3. Menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta. Nabi Isa alaihissalam juga diberikan kemampuan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kulit ataupun kusta dengan menyentuhnya. Ia juga bisa menyembuhkan orang sakit lainnya dengan doa dan juga izin Allah. Mukjizat ini menunjukkan kekuatan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4. Mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Isa alaihissalam juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa mengetahui apa yang dimakan dan apa yang disimpan oleh orang-orang di rumah mereka, menunjukkan pengetahuannya yang mendalam. Selain itu, juga memiliki pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat yang menggambarkan keilmuannya sebagai seorang nabi. Mukjizat-mukjizat ini adalah bukti kebenaran risalah Nabi Isa dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Mereka juga menunjukkan pentingnya keimanan, tawakal kepada Allah, dan peran Nabi Isa alaihissalam dalam mengajarkan tauhid ataupun kepercayaan kepada satu Tuhan kepada kaum Bani Israel. Selanjutnya, kisah perjalanan dakwah Nabi Isa dan tantangan dari Bani Israel yang terkenal dengan kaum pembangkang dan juga kaum pengkhianat. Nabi Isa alaihissalam diangkat sebagai nabi dan juga rasul oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia beliau yang ke-30 tahun. Tugas utamanya adalah untuk berdakwah kepada Bani Israel yang tinggal di Palestina. Selain itu, ia juga diberi tugas untuk membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Selain mengoreksi penyelewengan yang telah terjadi dalam ajaran Taurat, Nabi Isa juga membawa kitab baru yang disebut dengan Injil. Injil berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dosa, serta kesesatan mereka itu. Ia menyerupakan kepatuhan kepada Allah dan juga mengkritik tindakan para ahli Taurat dan pimpinan agama Israel yang telah merubah dan menyelewengkan ajaran Taurat sesuai dengan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Nabi Isa alaihissalam juga tidak berdakwah dengan sendirian. Ia memiliki 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun ataupun para pembantu.
Para sahabat ini adalah orang-orang percaya kepada risalah Nabi Isa dan dengan tulus membantunya dalam penyebarkan agama Islam. Meskipun Nabi Isa membawa ajaran yang benar dan mukjizat yang menakjubkan, namun tidak semua Bani Israel mau menerima dakwahnya. Sebagian besar dari mereka menolak dan bahkan memusuhi Nabi Isa. Mereka mencoba untuk membunuhnya karena merasa iri dan juga benci terhadap mukjizat-mukjizat yang dia tunjukkan kepada mereka. Mereka juga mempertanyakan kelahirannya yang ajaib tanpa seorang ayah. Dan sebagian dari mereka pun menganggapnya sebagai anak haram atau bahkan sebagai anak Tuhan. Suatu pemahaman yang bertentangan dengan ajaran Tauhid yang telah kita pelajari saat ini. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah contoh yang menggambarkan tantangan dan perjuangan seorang nabi dalam menyampaikan ajaran tauhid dan kebenaran kepada masyarakat yang kadangkala keras kepala dan juga terbelenggu oleh kesesatannya. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan juga bahaya, Nabi Isa alaihissalam tetap setia pada tugasnya sebagai nabi dan juga rasul Allah Subhanahu wa taala. Kisah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa kaum Bani Israel hendak membunuhnya. Karena permusuhan Bani Israel terhadap Nabi Isa semakin menjadi-jadi, maka Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari pembunuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala membuat salah seorang sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot ataupun Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa sehingga ia ditangkap oleh tentara Romawi atas laporan para pemimpin agama Bani Israel. Yudas Iskariot kemudian disalib oleh tentara Romawi sebagai hukuman atas tuduhan bahwa ia adalah Al-Masih yang diklaim sebagai raja Bani Israel yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Namun sesungguhnya mereka tidak membunuh atau menyalib Nabi Isa. Akan tetapi orang yang diserupakan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Isa telah diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup-hidup. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 157 sampai dengan 158. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka pun tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah Ta'ala telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana." Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Sahabatku beriman, itulah sekilas kisah singkat tentang perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam, mulai dari kelahirannya, mukjizat-mukjizatnya, dan juga dakwahnya yang penuh tantangan dan juga rintangan dalam menghadapi kaum Bani Israel untuk menyampaikan ketauhidan, yaitu penyembahan ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan Nabi Isa ke langit dan juga kehadirannya di ketika konflik terhadap Nabi Isa dengan Bani Israel semakin jadi-jadi, dan mereka pun merencana membunuh Nabi Isa, hingga Allah Subhanahu wa taala menyerupakan seseorang kepada wajah Nabi Isa. Dia adalah Yudas Iskariot, sang pengkhianat yang membocorkan rahasia tentang keberadaan Nabi Isa kepada penguasa Romawi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.